Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Ketua kelasnya siapa? Zaki mana? Oke, silakan dipimpin berdoa Zaki. Doanya dalam hati saja ya. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Ada? Siapa yang tidak masuk? Sing mungil. Namanya Dava. Dava aja. Kenapa Dava? Kerja ya. Kita doakan semoga Dava bisa bergabung untuk besok ya. Ya. Hari ini harus tetap semangat ya belajarnya walaupun masih pagi dan katanya tadi belum pada sarapan ya. Gak apa-apa, tetap semangat. Oke, coba dibaca pertanyaan di depan. Oke, berapa coba? Berapa persen baterai ponsel kalian? 100. Tapi kalian pernah terpikirkan nggak? Itu tuh 100% itu dari mana? Dicas. Nah, dicasnya tuh apa sih? Energi. Jadi hari ini kita akan membahas tentang energi. Ya. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama itu peserta didik yaitu kalian mampu memanfaatkan atau mampu menyebutkan manfaat energi terbarukan berdasarkan jenis dan juga tempat penerapannya. Yang kedua, mampu menemukan solusi dari isu-isu mengenai energi yang sedang terjadi. Dan yang ketiga, mampu bekerja sama dalam kelompok melalui forum diskusi. Jadi nanti kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan untuk berkelompok dengan kelompok masing-masing. Digabung ya, kelompok 1, kelompok 2 gitu. Oke, bisa dimengerti? Silakan masing-masing perwakilan kelompok untuk mengambil LKPD yang ada di depan. Sini aja deh. Kelompok berapa? Ya, 1. Ya udah, nggak apa-apa ini. Berarti 5 ya, harusnya pas ini. Sudah sesuai kelompoknya semuanya? Sudah. Silakan dibuka di bagian LKPD. Halaman pertama, tulis kelas dan juga nama anggota kelompok. Cukup nama depan, garis miring nomor absen. Kemudian langsung kalian buka kasus 1. Barcode-nya ada di LKPD, juga ada di PPT. Kalian scan atau juga bisa kalian baca di LKPD. Tapi kan kalau di LKPD hanya 1, makanya Ibu menyediakan scan seperti ini supaya kalian juga bisa membaca. Setelah di scan ternyata munculnya apa? Komitmen terkuat energi terbarukan. Ya, itu apa? Kabar berita ya? Nah, coba kalian baca. Lalu di halaman LKPD selanjutnya itu ada beberapa soal. Nah, silahkan kalian analisis dan diskusikan bersama teman-teman sekelompok. 5 soal dalam waktu 10 menit cukup? Oke. 15. Cukup ya, 1 orang 1 soal. Oke? Oke, perhatikan. Waktunya sudah habis. Satu kelompok menjawab satu pertanyaan saja. Ya, mau sesuai urutan kelompok atau acak? Sesuai urutan kelompok. Silakan kelompok 1. Mana kelompok 1? Oke, silakan berdiri
Maju ke depan. Iya, maju ke depan. Semuanya. Iya. Bukannya tadi satu orang. Iya, yang bacakan satu orang. Ya, tapi kan kalian membersamai, masa satu kelompok. Jadi kelompok satu untuk ini saja ya, formalitas. Oke, yang lain memperhatikan kelompok satu. Jadi begini, sebentar ya. Oke, nanti tiktokannya nanti ya. Sekarang dengarkan dulu. Beritanya tentang apa? Energi baru terbarukan. Jadi pemerintah kita menargetkan energi terbarukan pada 2025 ini. Nah, kenapa toh kok harus ditargetkan? Jadi pertanyaan nomor 1 nih berhubungan. Jadi mengapa manusia perlu beralih dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan? Nah, silakan kelompok 1 mau menjawab pertanyaan nomor 1. Ya. Nomor 1 itu pertanyaannya, mengapa manusia perlu beralih dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan? Jawaban dari kelompok kami yaitu yang pertama, manusia perlu beralih dari energi fosil ke energi terbarukan karena beberapa alasan seperti dampak lingkungan yang merusak pencemaran udara dan air dari pembakaran bahan bakar fosil. Lalu perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca. Lalu kerusakan habitat. Peralihan energi terbarukan adalah langkah yang penting untuk melindungi lingkungan dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Oke, ada sanggahan atau ada jawaban lain dari kelompok yang lain? Ada kontranya, ada pro, ada kontranya. Ya, silakan kelompok 4. Mana kelompok 4? Yang kontra. Ya, apakah ada jawabannya sama atau beda? Setujukah dengan apa yang disampaikan kelompok 1? Beda. Oh, silakan dibacakan. Tidak apa-apa ya. Sini. Jadi jawaban kelompok kami adalah kelompok 4 untuk mengubah sikap perilaku menuju energi hijau berkelanjutan dan terbarukan sebagai pengganti energi fosil. Zaki, kok ketawa? Ayo. Untuk mengubah sikap perilaku menuju energi hijau berkelanjutan dan terbarukan sebagai pengganti energi fosil. Ya, kenapa? Untuk menggantikan. Coba. Karena manusia perlu beralih Ya, coba dijawab. Karena manusia perlu beralih dari energi fosil dari energi baru. Ya kenapa? Kan ini pertanyaannya kenapa? Alasannya kenapa gitu? Kok perlu beralih gitu? Iya nggak? Pertanyaannya itu nggak? agar ada yang telah usai Agar energi yang tidak terbarukan tidak cepat habis. Oh iya, tidak cepat habis. Ya, terima kasih kelompok 4. Ada sanggahan dari kelompok lain? Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dan kelompok 4. Oke, boleh duduk kembali Zaki. Mikrofonnya. Oke, terima kasih. Jadi, intinya adalah mengapa kok perlu beralih dari energi fosil ke energi baru terbarukan? Karena energi fosil itu terbatas dan juga untuk melindungi lingkungan, ya ekosistem atau lingkungan. Ya boleh juga bangsa itu termasuk ekosistem, gitu ya. Terima kasih kelompok 1. Silakan duduk kembali. Aplaus kembali untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Mana kelompok 2? Nah, silakan untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Mengapa energi surya atau matahari? Karena cocok dengan daerah tropis seperti Indonesia. Soalnya intensitas sinar matahari tinggi setiap tahun. Ya, oke. Jadi menurut kelompok 2, energi yang cocok di Semarang ya, terutama kan tempat tinggal kita ada di Semarang. Yeah. Itu adalah energi matahari. Adakah kelompok lain yang setuju atau berpendapat lain? Boleh angkat tangan biar nanti nggak mesti. Angkat tangan. Oke. Begini, kalian bilang tadi untuk tempat tinggal kita cocok untuk menggunakan energi terbarukan yang berupa energi surya. Ya. Tapi pemasangan energi surya sendiri itu membutuhkan banyak biaya.
Nah, ketimbang ya kan pakai panas juga, apalagi daerah kita sering terjadi yang namanya banjir. Ya, betul. Untuk mengatasi itu, kami kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2 bagaimana cara mengatasinya. Ya, berusaha dijawab dulu kelompok yang maju. Gimana? Karena kan di Semarang ini banjir. Jadi bagaimana pemasangan sel surya ini biar tidak terkena banjir, gitu kan? Ya, dan juga biaya yang harus dibutuhkan. DLL. Enggak terlalu Sorono ketimbang. Contohnya ya. Semarang. Kita bahasnya Semarang. Yang lain boleh membantu menjawab ya. Boleh jawab sama sendiri deh. Itu. Oke, terima kasih. Namanya siapa? Muhammad Habib. Oh ya, Muhammad Habib, terima kasih pertanyaannya yang sangat kritis. Silakan duduk dulu. Mungkin ada teman-teman yang ingin menjawab bagaimana mengatasi kendala. Zaki mungkin mau berpendapat. Oke, jadi panel surya itu adalah salah satu energi terbarukan yang dimanfaatkan ya, banyak dimanfaatkan. Tapi belum sampai ke masyarakat kita, betul? Betul, karena apa? Ya, yang pertama itu kendalanya banjir. Kemudian yang kedua biayanya yang mahal dan juga sel surya kalau dipasang mandiri itu feedback atau dapat balik modal lah ya istilahnya, itu sangat lama, jangka panjang sekali. Jadi jarang ada masyarakat kita yang menggunakan sel surya. Jadi sel surya ini solusinya yang pertama itu pasti peran dari pemerintah harusnya. Pemerintah menggencarkan penggunaan sel surya dengan biaya yang diakomodasikan oleh mereka. Karena kalau masyarakat sendiri pasti ya tidak mampu lah ya untuk jangka sepanjang itu. Kemudian untuk bencana banjir. Jadi kan untuk banjir itu tidak semua wilayah itu ada banjir. Kalau banjir kan memang semuanya terkendala ya, nggak hanya sel surya aja yang menjadi masalah. Jadi memang itu juga bisa digunakan, alternatifnya digunakan pada daerah yang dataran tinggi misalnya, kemudian di daerah yang tinggi, dan juga nanti dalam sel surya tersebut itu ada pelindung atau yang bisa dicopot, apa ya namanya istilahnya, copot pasang lah, biar nanti kalau misalnya ada banjir bisa dicopot sementara sel suryanya gitu ya anak-anak, bisa dipahami? Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, mohon maaf karena waktunya terbatas, jadi cukup sampai kelompok 2 saja yang maju ke depan. Nanti kelompok lain akan diteruskan oleh pertemuan minggu depan. Oke, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran energi terbarukan ini? Yang pertama, baca berita, energi fosil itu adalah energi yang terbatas, makanya akan habis suatu saat. Nah, supaya kita bisa terus menggunakan energi, maka kita perlu adanya energi terbarukan. Nah, energi terbarukan yang cocok di Semarang ini adalah energi surya, karena panasnya cukup kuat ya Semarang ini. Lebih dari cukup ya Semarang ini, betul. Nah, tantangannya tapi tadi apa? Yang pertama, mahal. Terus yang kedua, banjir. Ketiga, udah ya, 2 aja ya. Nah, solusinya itu kita memberikan saran mungkin ya kepada pemerintah, atau kita juga lebih ke menghemat energi gitu ya. Cukup pembelajaran kita pada jam ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah cukup menyenangkan? Oke, terima kasih ya. Oke, bisa kembali lagi ke tempat duduk masing-masing. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Saya